Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang medan dan potensial listrik. Simak video pembelajaran berikut ini ya Nak. Kita akan ngebahas tentang potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Sebelumnya kita udah belajar di video pertama tentang konsep dasar listrik statis, udah diterangkan tentang bagaimana petir bisa terjadi. Ketika awan bergerak diterbangkan oleh angin, maka akan terjadi gesekan antara awan dengan awan ataupun antara awan dan udara, sehingga jadinya awan jadi bermuatan. Bagian atas awan itu umumnya bermuatan positif, sementara bagian bawahnya bermuatan negatif. Sementara itu, bumi itu muatannya netral. Tapi, karena muatan negatif pada awan berkumpul di bagian bawah, maka muatan positif pada bumi akan ditarik menuju ke atas. Karena muatan negatif akan menarik muatan positif. Nah, ketika terjadi beda potensial yang lumayan tinggi antara awan dengan bumi, maka nanti akan terjadi loncatan elektron. Nah, loncatan elektron itu nanti kita sebut sebagai petir. Oke. Jadi petir itu merupakan loncatan elektron yang terjadi karena adanya beda potensial antara awan dengan bumi. Nah, yang akan kita bahas di video ini itu berkaitan nanti tentang potensial ataupun beda potensial. Kalau kita punya dua buah benda, benda pertama bermuatan negatif, lalu kita dekatkan dengan benda kedua yang bermuatan positif. Benda yang bermuatan positif itu akan memiliki potensial listrik tinggi. Semakin banyak muatan positifnya, maka akan semakin tinggi potensial listriknya. Sementara benda yang bermuatan negatif itu akan memiliki potensial listrik rendah. Semakin negatif, semakin banyak negatifnya, maka akan semakin rendah potensial listriknya. Oke? Jadi benda muatan positif itu punya potensial listrik yang tinggi, sementara benda yang bermuatan negatif itu punya potensial listrik yang rendah. Nah, ketika kita hubungkan keduanya atau kita dekatkan, maka nanti akan terjadi perpindahan elektron dari yang bermuatan negatif pindah ke bermuatan positif. Oke? Elektron atau muatan negatif akan berpindah dari negatif ke positif. Nah, dalam perpindahan elektron ini akan dibutuhkan usaha, akan dibutuhkan energi. Nah, beda potensial listrik itu diartikan sebagai besar energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan negatif tadi dari muatan negatif ke muatan positif. Kalau kita rumuskan, beda potensial listrik itu nanti dilambangkan sebagai delta V. Delta V itu sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt. W adalah energi listrik, satuannya adalah joule, dan Q adalah muatan listrik yang satuannya adalah coulomb. Oke, ini persamaannya. Delta V, besar beda potensial listrik adalah energi yang dibagi sama muatan. W per Q. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama. Muatan listrik sebesar 3 mili coulomb. M kecil ini berarti mili. 3 mili coulomb berpindah dari titik A menuju ke titik B. Membutuhkan energi sebesar 9 kali 10 pangkat min 3 joule. Beda potensial antara titik A dan B adalah A 1 volt, B 3 volt, C 6 volt, dan D 7 volt. Untuk menjawab soal ini, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui itu adalah muatan listrik 3 mili coulomb. Muatan listrik itu kita namakan dengan Q. Q sama dengan 3 mili coulomb. Sementara tadi kita bahas muatan itu satunya harus coulomb, bukan mili coulomb. Jadi mili coulomb ini kita ubah jadi coulomb. Nilainya 3 kali 10 pangkat min 3 coulomb. Mili itu sama dengan 10 pangkat min 3. Oke? Di soal sering ada dua satuan yang paling sering digunakan. Ada mili coulomb dan ada mikro coulomb. Yang ini bacanya mikro coulomb. Kalau mili coulomb itu nilainya 10 min 3 coulomb. Kalau mikro coulomb itu 10 pangkat min 6 coulomb. Oke? Jangan lupa konversi satuannya. Terus yang diketahui kedua, katanya berpindah dari A menuju B membutuhkan energi 9 kali 10 pangkat min 3. Jadi yang kedua yang diketahui adalah energi. Tadi energi lambangnya adalah W.
W sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 Joule. Yang ditanya beda potensial, delta V. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, delta V itu sama dengan W per Q. Berapa nilai W? 9 kali 10 pangkat min 3. Berapa nilai Q? 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi 9 kali 10 min 3 dibagi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena sama-sama 10 min 3, 10 pangkat min 3 atas sama bawah, kita coret saja 10 pangkat min 3-nya. Sehingga tinggal 9 bagi 3. Berapa 9 bagi 3? 3. Satuannya volt. Maka jawabannya 3 volt. Oke, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Yang paling penting jangan sampai salah satuannya. Lanjut, soal nomor 2. Maka jawaban ini tadi adalah B, 3 volt. Soal nomor 2. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapa energi yang diperlukan baterai untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Oke, kita tulis lagi apa aja yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah beda potensial. Beda potensial itu lambangnya tadi adalah delta V, 1,5 volt. Terus, berapa energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Muatan sebanyak 40 kolom. Muatan tadi lambangnya adalah Q. Jadi nilai Q-nya 40 kolom. Oke. Yang ditanya berapa energi? Berarti yang ditanyanya adalah W. Berapa nilai W-nya? Tadi kita belajar rumusnya delta V itu sama dengan W per Q. Delta V sama dengan W per Q. Nah, yang mau kita cari di soal ini adalah W. Untuk memperoleh W, kita tinggal kalikan saja Q-nya ke sebelah. Oke? Tinggal kalikan Q dengan delta V. Sehingga W itu nanti nilainya sama dengan delta V dikali sama Q. Oke? Per Q, Q-nya ini kalau kita mau pindahkan ke sebelah jadinya kali. Sehingga W sama dengan delta V nilainya berapa? 1,5. Q nilainya berapa? 40. Jadi W 1,5 kali 40. Kalau dikalikan, hasilnya adalah 60 Joule. Oke? Ini tentang beda potensial dan energi listrik. Paham? Materinya sedikit dan sederhana, hanya berkaitan dengan rumus ini. Delta V sama dengan W per Q. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.